Shalom. Ya, selamat kita bertemu lagi di pertemuan kita yang kedua hari ini. Jadi di pertemuan kita yang kedua hari ini kita masih membahas topik yang sama dengan materi kita di pertemuan yang pertama. Di mana di pertemuan yang pertama kita membahas topik tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu tentang isi dan sistematika yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi untuk pertemuan kita yang kedua hari ini kita akan membahas tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi dari kompetensi dasar ini tujuannya di sini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Siswa dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika dan kebahasaan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan, ya. Ya, di pertemuan awal kita yang lalu kita sudah membahas tentang isi dan sistematika yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi hari ini yaitu menyusun surat sesuai dengan sistematika yang ada, yang sudah diajarkan di pertemuan pertama kita. Nah, jadi di sini berbicara tentang penulisan sistematika yang ada dalam surat lamaran itu, bagaimana cara menulisnya sehingga dia dikatakan surat tersebut menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, yang pertama, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan. Di pojok kanan atas tanpa diikuti dengan tanda titik. Jadi dia ditaruh di pojok kanan atas surat, kemudian tidak diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Nah, jadi di sini bentuk surat yang digunakan adalah bentuk surat yang semi block style. Ya, yang semi block style itulah bentuk surat yang digunakan di instansi-instansi atau organisasi-organisasi, yaitu yang setengah lurus. Ya, jadi dikatakan setengah lurus itu ada bagian-bagian yang ditulis di pojok kanan, ada yang ditulis dimulai di pojok kiri. Nah, misalnya di sini penulisan tempat dan tanggal surat. Jakarta 25 Juli 2020. Jadi dia harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Nah, jadi nama tempat harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Begitu juga dengan nama bulannya harus diawali dengan huruf besar. Jadi tidak boleh disingkat. Misalnya kita mau gunakan di situ misalnya 25 garis datar 7 garis datar 2020, ya. Otomatis penulisan ini ya salah, ya. Karena dalam penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat tidak boleh disingkat. Nah, kemudian yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Ya, jadi tidak boleh kita menggunakan kata lampiran, misalnya kita tulis itu lam titik 2, ya. Jadi tidak boleh disingkat, jadi dia harus lampiran. Ya, kemudian angka yang ada dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf, ya. Jadi huruf, misalnya lampiran 4 lembar, jadi jangan digunakan misalnya 4 di situ kita tulis dengan angka, tetapi harus dengan huruf. Ya, kemudian tidak menggunakan titik di masing-masing barisnya. Jadi dia tidak diakhiri dengan tanda titik di masing-masing barisnya. Kemudian komponen sistematika yang ketiga yaitu alamat surat. Bagaimana menulis alamat surat atau alamat yang dituju dalam surat tersebut. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada, ya. Kenapa sampai tidak menggunakan kata kepada? Nah, jadi kata kepada ini hanya digunakan di amplop surat. Jadi di dalam suratnya itu tidak perlu lagi menggunakan kata kepada. Ya, kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi ya disarankan, dikatakan di sini tidak lebih dari 3 baris. Jadi ya harus minimal 3 baris. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, jadi di sini kalau sudah menyebutkan jabatannya tidak perlu lagi menggunakan jenis kelamin, misalnya ke direktur PT Bukaka. Jadi tidak perlu lagi menggunakan situ bapak direktur atau ibu direktur, ya. Kalau sudah ditujukan kepada direktur, otomatis mau dia bapak atau ibu, ya berarti tetap dia direkturnya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan jenis kelamin. Nah, kemudian
tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Jadi tidak boleh disingkat cuma pakai JLN, kan biasa, atau tidak JL. Nah, itu kan biasa kita kalau mau suka menulis yang singkat-singkat semua JLN, jalan jadi JLN atau JL ya. Kemudian tidak menggunakan titik di masing-masing barisnya. Nah, itu untuk penulisan alamat surat atau alamat yang dituju. Misalnya ini yang kita bisa lihat contohnya. Yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan Patimura 10 Kalibata Jakarta. Ini ya contohnya penulisan alamat surat yang dituju ya. Alamat yang dituju. Kemudian poin yang keempat, salam pembuka. Ya, setelah kata salam pembuka di sini adalah salam pembuka yang digunakan secara resmi adalah kata dengan hormat. Ya, ini adalah salam pembuka yang resmi, yaitu kata dengan hormat. Jadi setelah kata dengan hormat digunakanlah tanda baca koma di situ, bukan tanda baca seru, ya, tetapi menggunakan tanda baca koma dengan hormat koma. Ya. Kemudian yang kelima, alinea pembuka. Ya. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Ya. Ya, jadi kita menyesuaikan alinea pembuka kita. Ya, apakah surat tersebut kita buat berdasarkan iklan yang kita baca, atau mungkin berdasarkan pengumuman yang kita baca, atau mungkin berdasarkan pemberitahuan dari orang lain, kita mulailah pembukanya. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kita di awal. Ya, di pertemuan kita pertama bagaimana penulisan alinea pembuka surat itu ya. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Misalnya kalau kita menggunakan pembuka surat yang berdasarkan iklan, misalnya berdasarkan iklan yang dimuat di harian mercusuar 25 Juli 2020 tentang lowongan pekerjaan sebagai apa dan seterusnya. Maka saya siapa di situ baru masuk di bagian isi ya. Nah, jadi dikatakan dalam isi terdapat hal-hal berikut. Nah, ini poin yang keenam, isi ya. Yang pertama harus ada identitas ya. Isi identitas berisi tentang keterangan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat juga ditambah dengan hal-hal lain sesuai dengan keperluannya. Jadi dikatakan di dalam kita menulis keterangan-keterangan identitas kita tersebut, huruf awal yang digunakan adalah huruf kecil. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini bagaimana penulisannya. Misalnya kata nama, jadi N-nya itu harus huruf kecil ya. Tempat dan tanggal lahir, T-nya juga harus huruf kecil. Pendidikan terakhir, P-nya huruf kecil. Alamat, A-nya huruf kecil. Nanti nama orangnya yang dimulai dengan huruf besar. Misalnya Andika Pratama, jadi A-nya besar. Tempat tanggal lahir, tempat itu kan nama tempat atau dan bulan itu harus ditulis dengan huruf besar. Nah, dan seterusnya. Ini untuk penulisan identitas ya. Kemudian selain identitas ada maksud dan tujuan ya. Nah, maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Jadi alasannya untuk apa ya? Jadi maksudnya untuk apa di situ? Tujuannya untuk apa? Jadi ada keterangan alasan pengirim atau pelamar di situ. Kemudian menyatakan lampiran ya. Ya, dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa hal. Ya, lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan ya. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik ya, dan diakhiri lampiran digunakan tanda baca titik koma. Misalnya fotokopi ijazah yang dilegalisir ya, titik koma ya, tanda baca yang digunakan adalah titik koma, itu lampiran-lampirannya. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk ya. Kemudian pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Nah, itu lampirannya. Nah, jadi kita menulis lampiran itu masih merupakan bagian dari isi surat tadi. Ya, kemudian yang ketujuh adalah penutup atau alinea penutup, ya. Jadi bagaimana kita menutup surat kita tersebut, bagaimana kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam menutup surat tersebut, ya. Dikatakan di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju ya. Contohnya,
demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan ini, misalnya perusahaan sukses sejahtera misalnya toh. Jadi itu penutupnya. Jadi dikatakan di sini di dalam surat lamaran isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan. Jadi demikianlah surat lamaran pekerjaan saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Nah, jadi setelah alinea penutup, ya ada yang dikatakan dengan salam penutup, ya. Dikatakan salam penutup jika di awal ada pembukanya, otomatis di bagian akhir ada salam penutupnya, ya akan diakhiri dengan salam penutup. Nah, jadi sebagai surat lamaran itu salam penutup yang menjadi sangat penting di situ di dalam surat lamaran. Karena salam penutup itu sebagai bentuk etika atau sopan santun dan penghormatan kita di situ dalam kita menulis surat tersebut. Jadi di situ misalnya salam penutupnya ya, hormat saya. Siapa di situ ya? Hormat saya. Jadi ada salam penutup yang kita gunakan. Jadi salam penutup ini ditulis di pojok kanan ya. Jadi dia sejajar dengan penulisan tempat dan tanggal surat. Nah, itu untuk salam penutupnya. Kemudian setelah ada salam penutup ada tanda tangan dan nama terang. Ya, jadi nama terang nama si pelamar pekerjaan di sini. Ya, jadi katakan tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah. Jadi dia setelah kata hormat saya kemudian tanda tangan baru namanya ya. Nah, dikatakan di pojok kanan bawah surat. Itu makanya dia dikatakan sejajar dengan penulisannya dengan tempat dan tanggal surat. Kita bisa lihat contohnya di sini, hormat saya, koma, tanda tangan baru namanya Andika Pratama. Nah, jadi ada 9 komponen ini yang kita harus tahu bagaimana cara penulisannya, bagaimana tanda-tanda baca yang kita gunakan, bagaimana penulisan apakah dia harus huruf besar, apakah dia harus huruf kecil, ya kita harus berdasarkan sistematika penulisan yang baik dan benar ya. Jadi membuat surat itu harus sesuai dengan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan yang benar itu ya. Ini yang perlu dipahami, yang perlu kita pahami sehubungan dengan materi menyusun surat lamaran pekerjaan ya, karena tujuan kita di sini yaitu siswa dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika dari dan kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan ya. Jadi Ibu rasa untuk materi ini Ibu harap bisa dipahami ya, karena nantinya kalian akan menyusun surat sesuai dengan memperhatikan isi, struktur dan sistematika dan kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini sebagai contoh tugasnya ya, untuk tugasnya masing-masing kalian mencari iklan tentang lowongan pekerjaan di surat kabar ya. Iklan lowongan pekerjaan di surat kabar, majalah ataupun di internet ya. Kemudian susunlah surat tersebut ya. Kemudian susunlah surat tersebut berdasarkan iklan yang sudah didapat di situ. Kemudian memperhatikan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan ya. Dengan memperhatikan sistematika surat lamaran pekerjaan mulai dari isinya kemudian kebahasaannya juga ya. Nama pelamar pekerjaan diisi dengan nama kalian masing-masing ya. Ya, nanti bisa melihat kembali contoh di pemateri kita yang pertemuan awal lalu. Di situ Ibu sudah memberikan contoh ya, contoh surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini tugasnya kalian mencari iklan tentang lowongan pekerjaan di surat kabar, majalah ataupun melalui internet ya. Di sini Ibu bisa memberikan contoh ya, contoh dari lowongan pekerjaan ya, bisa dilihat di sini. Ini salah satu lowongan pekerjaan tentang dibutuhkan supervisor pemasaran ya, supervisor pemasaran ya. Di situ ada di persyaratannya harus laki-laki, kemudian pendidikan
minimal STM dan seterusnya ya. Jadi harus menyesuaikan. Nah, jadi di sini untuk tugasnya, untuk lowongan pekerjaan, karena ini salah satu contoh yang Ibu ambil melalui internet ya. Nah, jadi nanti ditulis di situ, misalnya berdasarkan iklan yang saya baca atau yang dimuat di dalam www dan seterusnya, itu kan ada nama iklan yang mengeluarkan tersebut ya, iklan yang mengeluarkan iklan lowongan pekerjaan tersebut. Jadi di sini kalian susun berdasarkan iklan yang kalian dapat di situ, ditujukan kepada siapa suratnya tersebut dan seterusnya. Nah, jadi suratnya di sini diharapkan nama pelamar di situ yang diisi adalah nama kalian sendiri ya, nama kalian sendiri yang diisi sebagai pelamar pekerjaan. Nah, kemudian surat lamarannya tersebut bukan ditulis di buku tulis biasa ya, bukan ditulis di buku tulis biasa, tetapi ditulis di kertas HVS atau kertas folio ya, kertas HVS yang tidak bergaris itu, yang biasa kita gunakan untuk mengetik ya. Jadi itu yang dikatakan dengan dibuat dalam kertas HVS. Jadi terserah kalian apakah nanti mau buat dulu dia punya pinggir kanan atau bagaimana supaya lurus, terserah dari kalian ya. Itu tugasnya. Jadi sekali lagi bertekankan, tugasnya di sini mencari iklan tentang lowongan pekerjaan di surat kabar atau majalah ataupun di internet ya. Kemudian menyusun surat lamaran pekerjaan tersebut berdasarkan sistematika penulisan surat lamaran sesuai dengan sistematika isi dan kebahasaannya. Oke? Ya, jadi Ibu harap tugas ini bisa dikerjakan dengan baik ya. Kemudian nanti Ibu berikan waktu kalian 2 hari ya, boleh 2 hari untuk bisa menyusun surat ini ya. Kalian mulai mencari iklannya, kemudian menyusun suratnya. Tapi apabila ada siswa yang sudah selesai, misalnya setelah Ibu memberikan tugas ini sudah selesai, silakan dikirimkan hasilnya melalui WA pribadi Ibu. Oke? Ya, Ibu menunggu tugasnya ya. Nah, selamat kita mengerjakan tugas dan sampai kita berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang.